Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Mutmainah Fathah dari Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Ingin menjelaskan tentang materi bahasa dalam media sosial. Apa sih bahasa dalam media sosial tuh? Dan pengaruh bahasa gaul, bahasa alay, dan ujaran kebencian. Jika teman-teman belum tahu, simak video ini ya. Enjoy for watching. Bahasa berperan penting loh dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan interaksi dan jembatan hubungan antar manusia. Bahasa juga memungkinkan seorang untuk melakukan interaksi, hubungan, bisnis, dan aktivitas sosial lainnya. Selain itu, bahasa juga digunakan dalam media sosial loh. Teman-teman pasti tahu kan apa yang dimaksud dengan media sosial? Media sosial itu adalah alat komunikasi yang sangat populer di era digital ini loh. Nah, dalam media sosial, bahasa juga digunakan untuk melakukan interaksi di berbagai latar belakang masyarakat, dimulai dari orang dewasa, remaja, bahkan anak kecil loh. Penggunaan bahasa dalam media sosial sangat diperhatikan oleh bahasawan loh. Hal ini karena adanya pengaruh media sosial yang tidak sesuai dengan perkembangan bahasa nasional dan tidak merujuk pada tata bahasa buku. Di Indonesia, dalam media sosial ada bahasa gaul dan bahasa alay. Apa sih bahasa gaul dan bahasa alay ini? Menurut Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, bahasa gaul adalah dialek bahasa Indonesia non-formal yang digunakan oleh komunitas tertentu untuk melakukan pergaulan. Bahasa gaul berasal dari berbagai sumber, seperti dialek Indonesia Jakarta, bahasa daerah, bahasa prokem, dan bahasa asing. Bahasa gaul pada dasarnya adalah bahasa Betawi yang digunakan di wilayah Jakarta. Namun seiringnya waktu, bahasa gaul mulai menyebar ke seluruh Indonesia melalui media massa seperti internet dan televisi. Contoh dari bahasa gaul itu adalah gue atau gua yang artinya saya atau aku, nggak apa-apa yang artinya tidak apa-apa, OOTD yang singkatan dari outfit out the day, dan BTW singkatan dari by the way. Dan masih banyak lagi contoh dari bahasa gaul. Kemudian ada bahasa alay. Alay merupakan singkatan dari anak layangan. Dalam segi gaya tulisan dan gaya bahasa, alay merujuk pada anak remaja yang menggabungkan huruf kecil dan huruf besar, menggabungkan huruf dengan angka, simbol, dan menyingkat secara berlebihan, kemudian membolak-balikan huruf sehingga membentuk kosakata baru. Contoh dari bahasa alay itu adalah cemungut yang artinya semangat, siapa yang artinya siapa, dan cantik yang artinya cantik, dan masih banyak lagi contoh dari bahasa alay. Adapun dampak dari bahasa gaul dan bahasa alay. 1. Mempersulit penggunaan bahasa Indonesia baku. 2. Menurunnya pemahaman. 3. Menurunnya derajat bahasa Indonesia. 4. Melupakan EYD. Solusi dari dampak tersebut ialah 1. Meningkatkan kesadaran dan cinta terhadap bahasa Indonesia melalui pendidikan. Kurikulum sekolah dapat mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan pembiasaan, keluarga dan lingkungan dapat mendukung dan mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, itu ada pemahaman kosakata. Pemahaman kosakata itu dapat dilakukan dengan membaca. Membaca membantu kita untuk memahami dan mendalami serta mendapatkan kosakata yang banyak. Dan berinteraksi dengan orang-orang yang menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat membantu kita dalam memahami dan dalam komunikasi. Ketiga, pembatasan bahasa gaul.
Pembatasan bahasa gaul ini dapat dilakukan dengan hanya digunakan oleh teman sebaya. Jangan digunakan dengan situasi formal atau profesional. Dan selain bahasa gaul dan bahasa alay, di media sosial juga terdapat ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini dapat berupa penistaan, penghinaan, pencemaran nama baik, provokasi, dan masih banyak lagi contoh dari ujaran kebencian. Dampak dari ujaran kebencian ini dapat berupa gangguan kesehatan mental, stres, konflik, diskriminasi, dan lain-lain. Solusi dari dampak ujaran kebencian ini dapat berupa pendidikan tentang etika berbicara, tindakan hukum yang lebih berat terhadap pelaku ujaran kebencian, ketiga, menyebarkan pesan positif, keempat, itu ada melaporkan ujaran kebencian. Nah, itulah tadi materi bahasa dalam media sosial. Nah, teman-teman, bijaklah dalam menggunakan media sosial ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.